kampung ini. Kami pun harus menempuh hampir 3 jam perjalanan untuk sampai di area kampung Mati Nyomplong. Namun sayangnya dikarenakan akses yang cukup rawan, kami pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Permisi Pak. Assalamualaikum Pak. Ya halo Pak, kami dari tim deg-degan. Iya, udah sore banget ya? Iya Pak. Sampainya. Siap. Bapak, izin mungkin kita boleh bereksplorasi di sekitar sini Pak. Oh iya, mangga silakan langsung aja ke sini. Kalau misalnya ntar butuh bantuan apa-apa, ntar rumah saya di sini. Oh, baik. sudah sana siap. Makasih ya Pak. Terima kasih ya Bapak ya. Yuk. Mari. Setelah meminta izin kepada Pak Ali selaku ketua RT setempat, penelusuran pun kami mulai. Lagi maghrib, Iya. hawa mereka semakin terasa. Oke. Oke, kita sudah sampai ke lokasinya yaitu Kampung Nyomplong. Dan sepertinya memang karena kampung ini tuh sangat luas, kita akan membagi 2 tim Kak Tasya. Oh boleh supaya bisa eksplorasi Betul. ke beda tempat ya boleh Betul, kali ya. betul. Aku boleh dibantu Siap. kemarin mungkin sama Kak Den dan juga Kak Rudi. Oke, kalau gitu aku sama Kak Frisli ya. Ya oke. Kita berbicara di sini berarti ya. Oke. Aku coba untuk eksplor di sebelah sini ya Kananda. Siap. Boleh. Kalian hati-hati. Oke, siap. Ya. Hati. Tim, minta HT. Ya, Kak Tasya. Terima kasih. Kita ke samping sini ya. Take care ya semuanya. Siap, Ya, siap, hati-hati. semuanya. Hai Fasya. Untuk mempersingkat waktu, kami pun mencoba membagi menjadi 2 tim untuk menelusuri ke seluruh kampung Nyomplong. Mau bangunan yang mana dulu Kak Frisli? Kita masuk ke sini yuk. Kesini dulu. Ya. Hati-hati ya, takutnya ada paku atau apa. Nah, pada saat udah malam hari, disitulah ketakutan aku mulai ada. Dari warga sekitar bahwasanya di desa ini itu mempunyai aturan yang para warga sekitar itu tidak mau di tempat ini sampai jam 5 sore. Tapi aku dan tim malah di tempat ini tuh pada malam hari gitu. Jadi aku udah takut yang pertama dari omongan itu. Kedua juga aku udah ngebayangin kayak banyaknya aktivitas makhluk di tempat ini. Kita langsung coba masuk ke dalam juga kali ya. Buat dapat gambarannya. Hati-hati Fasya. Bener-bener hancur. Ini mungkin satu dari banyaknya rumah yang menjadi gambar peristiwa pada saat kejadian bencana alam tersebut, Fasya. Aku berbicara mengenai kejadian di hari itu karena memang terjadinya pada pagi hari. Longsor yang terjadi di sini sangat cepat dan menurutku untungnya ada jeda dari terjatuhnya tanah untuk mengenai bangunan-bangunan di sini tuh ada jeda. Dimana memang para penduduk di sini tuh semuanya terbiasa beraktivitas mulai dari jam 4 pagi. Kayak yang tadi kita lihat juga ya, kita ngelewatin banyak sawah, Betul, perkebunan. kebunan. Dan memang di pagi hari itu langsung banyak kegiatan. Tapi Fasya, residu energi yang ada di lokasi ini saat ini cukup terbilang besar. Karena mungkin mengingat sekitar sini kan hutan ya. Betul. Jadi banyak banget dari mereka yang mendeliver kejadian-kejadian di mana terjadinya bencana alam tersebut. Tapi ya itu balik lagi ya Kak Frisli, memang yang aku lihat dari bangunan ini saja tuh damage yang diberikan oleh bencana alam itu sepertinya sangat besar ya. Iya. Sampai-sampai bisa dilihat banyak puing-puing, bahkan rumah ini hanya tersisa kerangkanya aja. Betul. Dan aku masih belum tahu rumah lainnya itu seperti apa dan apakah mungkin ada korban jiwa di tempat ini, kan aku nggak tahu ya. Oke, karena tadi kamu bilang tentang korban jiwa, Mm-mm. ada salah satu sosok di samping saya saat ini. Sosok ibu-ibu, tapi memang
Kalau ditanya ada nggak sih yang meninggal pada saat kejadian tersebut, alhamdulillah tidak ada yang meninggal. Tapi yang sampai terluka memang ada. Meski tak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun tak jauh dari area ini beberapa perkampungan lain juga turut serta menjadi korban ganasnya longsor. Hingga tercatat beberapa di dalamnya menjadi korban. Mungkin karena itu yang terkena puing, lemparan Iya. puing atau batu-batu besar itu, Fasya. Jadi memang sempat ada yang mengalami luka. Sosok yang di samping ini sebenarnya sosok penjaga dari bangunan ini. Jadi rumah ini dulunya di bagian depan sini ini adalah bagian kamar yang memang total semuanya hancur memang iya, Fasya. Saat ini kita berdiri itu di ruang tamu atau ruang berkumpul keluarga. Jadi kawasan sini itu memang ruang untuk menonton televisi. Terus bagian sini untuk ke toilet. Dan ini ada kamar lagi. Itu bisa dilihat juga, Fasya, ke belakang. Itu udah bener-bener langsung kebun atau hutan gitu ya. hutan di mana longsor itu menimpa pekarangan rumah sini gitu. Itu dari semalam ya, semalam itu hujannya deras banget. Sampai pagi jam 7 tuh tiba-tiba bau angus. Oh iya, itu pohon-pohon kok katanya pada jalan. Itu mah tiba-tiba gitu aja. Dan ditarik mundur lagi, aku dapat gambaran bahwa ada seorang keluarga, kepala keluarga yang bernama Supriyadi, Pak Adi, mempunyai 3 anak. Untuk Pak Adi yang tinggal di sini bisa kita bilang mungkin ini adalah rumah secara turun-menurun, di mana residu energi dari sosok perempuan yang sudah paruh baya ini merupakan leluhur dari mereka. Gambarannya itu pada saat kejadian itu kan ini juga ada bekas hancur ya, Fasya. Iya, betul. Itu terjadi di pagi hari. Jam menunjukkan menuju jam 8 pagi. Dimana memang semuanya rata-rata sudah beraktivitas. Betul. Dan rata-rata anak-anak yang tinggal itu udah pada main-main keluar. Entah sekolah atau apa Enggak, ya. itu setelah kita tahun baru. Jadi itu memang Oh, masih lagi libur berarti. liburan. Iya, jadi emang pada saat itu ya leluhur ini juga bilang pada saat itu sang istri memang sedang istirahat setelah memasak di belakang. Tapi dapat gambaran tiba-tiba dia ngeliat kayak dari belakang itu ada cahaya terang yang seperti menembus tembok. Dan akhirnya si ibu berlari keluar dan melihat gemuruh itu dari belakang. Oh, seperti diberi tanda Betul, berarti. Untungnya mungkin residu energi yang saat ini kita ada di bangunan ini masih terbilang sangat positif dan memberitahu bahwa dia merupakan leluhur dari Pak Supriyadi yang memang tinggal di sini. Tapi untuk sosok ini sendiri, Kak Frisly, ada yang mungkin ingin disampaikan nggak sih ke Kak Frisly atau mungkin Kak Frisly pun mendapatkan gambarannya kah sekeos apa waktu itu suasananya pada saat bencana alam itu terjadi? Kalau untuk gambaran peristiwa, Fasya, yang jelas ada banyak untungnya cekatan ya, Fasya, orang-orang yang tinggal di sini. Jadi pada saat melihat adanya gemuruh dan memang pada saat itu dari malam memang sudah hujan. Jadi sudah hujan besar. Jadi memang semuanya sudah ada yang menjaga-jaga apabila terjadi hal yang tidak diinginkan. Jadi memang dari pas udah mulai ada gemuruh, itu semuanya udah benar-benar maksa dan tidak memikirkan seperti mobil, motor, kendaraan apapun yang mereka punya udah nggak dipikirin. Elektronik atau barang-barang yang ada di rumah. Barusan ada yang lempar dari